Silakan duduk kekasih Tuhan. Makasih semua tim pelayan. Shalom semuanya. Senang bersama dengan saudara di hari Minggu di bulan Juni. Saya setiap minggu selalu bilang sama Tuhan, amazing Tuhan. Karena di akhir tahun kemarin, ya kita dapat informasi 2023 menjadi tahun yang berat buat setiap kita. Presiden berkali-kali mengingatkan, informasi Bank Dunia juga menyatakan, tapi faktanya 2023 kita sudah lewati satu semester. Ini kan luar biasa. Ya. Dan saya akan mengajar saudara di minggu ini tentang menjadi martirnya Tuhan. Entah kenapa orang Kristen kalau dengar kata martir itu ngeri-ngeri sedep. Jadi martir, wah disembelih gitu, disalib gitu. Mesti mati gitu. Sehingga boleh cek deh. Saudara kalau sebelumnya punya gereja lain, beribadah di tempat lain, di gerejamu pernah nggak pendetamu ngajar soal martir? Atau kalau saudara mau lebih luas lagi, silakan cari di YouTube tema-tema tentang martir yang disampaikan dalam setiap ibadah oleh gereja-gereja lain. Nyaris pengajaran soal martir ini tidak diajarkan secara proporsional oleh gereja. Sehingga akhirnya orang Kristen itu tadi parno ya, di otaknya itu udah ngeri ketika ngomongin soal martir. Nah, saya ingin membuka wawasan saudara soal hal ini. Saya juga ingin meluruskan yang salah selama ini. Maka dengarkan saya. Jangan aminkan khotbah saya. Sebab saya harus jujur di mimbar ini mengatakan bahwa yang saya sampaikan di hari Minggu ini adalah tafsir saya. Kenapa saya berulang-ulang mengatakan ini tafsir saya? Lah karena memang khotbah itu adalah menafsirkan ayat firman Tuhan. Jadi kenapa saya tidak suka diamin-aminkan? Karena saya tidak mau mengajar jemaat yang Tuhan percayakan kepada saya itu jadi jemaat yang bodoh, yang hanya mengikuti apa yang diajarkan oleh pendetanya tanpa mengerti sungguh. Maka saya selalu mengatakan buka saja telingamu lebar-lebar, buka hati dan pikiranmu seluas-luasnya, dengarkan khotbah saya, taruh di kepalamu yang paling dalam, taruh di hatimu yang paling dalam, nanti pulang ke rumah kalau ada waktu renungkan. Sambil tanya sama Tuhan, Tuhan yang diajarkan Pase tadi itu benar apa enggak? Maka Tuhan nanti akan lewat Roh Kudus menolong saudara. Dan kalau lewat perenunganmu yang saya ajarkan ini kau sejahtera dan kau yakin itu dari Tuhan, maka kerjakan. Apa itu martir? Siapkan hatimu. Slide yang pertama. Saya selalu mengatakan untuk kita membahas satu topik kita harus ngerti dulu kata martir itu apa. Etimologi martir itu apa. Nah, karena kita sedang mendengarkan khotbah berbahasa Indonesia, saya sedang mengajar saudara pakai bahasa Indonesia, maka saya harus membuka dulu Kamus Besar Bahasa Indonesia. Martir. Menurut KBBI, martir itu yang pertama, cuma ada dua arti dalam KBBI. Ini kamus baku. Yang pertama, martir adalah orang yang rela menderita atau mati daripada menyerah karena mempertahankan agama atau kepercayaan. Yang kedua, kata martir menurut KBBI adalah orang yang mati dalam memperjuangkan kebenaran agama. Maka akhirnya orang Kristen yang familiar dengan kata martir, karena sering kita baca dalam sejarah gereja, di abad-abad pertama gereja banyak murid-murid Tuhan yang mati martir. Maka akhirnya ada ya dalam benak kita, martir itu intinya mati karena iman untuk Tuhan. Nah, kata martir ini mirip dengan kata syahid yang sering diucapkan oleh orang-orang saudara kita yang lain yang beragama Islam. Mati syahid. Para teroris-teroris itu dicuci otaknya, pakai bom bunuh diri, ledakan di kantor polisi, di mall, waktu kemarin yang heboh tuh di Sarina, di Bali. Karena mereka berpikir kalau mereka mati syahid, maka masuk ke surga. Syahid itu memang dalam bahasa Arab, saudara. Tapi sudah diadopsi. Buktinya
diadopsi ke dalam bahasa Indonesia. Buktinya, kata syahid ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Berarti kata syahid ini sudah menjadi kata Indonesia, meskipun berasal dari bahasa Arab. Nah, menurut KBBI, kata syahid itu mirip dengan arti kata martir. Coba kita baca ya. Syahid itu apa? Yang pertama, saksi dalam usaha menegakkan atau mempertahankan kebenaran agama. Maka orang-orang yang bunuh diri dengan bom, yang kita sebut teroris, tapi mereka mengimani mereka mati syahid. Karena meskipun mereka mati bunuh diri, itu mereka imani menegakkan agama. Kenapa? Karena mereka mati bunuh diri dengan membunuh orang-orang yang kafir. Nangkap ya? Yang kedua, kata syahid itu apa? Orang yang mati karena membela agama. Maka dalam konsep Islam, kalau berperang begitu, terus mereka berperang karena mempertahankan iman dan mati di medan perang, mereka mati syahid. Saya mendalami ada beberapa kriteria orang mati syahid. Ya, salah satu dalam Islam disebut mati syahid kalau saudara misalnya tenggelam, ya, itu orang kalau mati tenggelam itu mati syahid ya. Ada 5 6 gitu orang disebut mati syahid dalam teologi Islam. Ya gini dikit banyak, meskipun saya jarang ngomong, pemahaman Islamologi saya cukup lah saudara. S1 saya Islamologi berapa Pak Bimo? 4 SKS ya? 4 SKS. Terus di S2 saya belajar juga di dalam sekolah teologi yang mengajarkan soal pendekatan terhadap Islam, sehingga saya mendapatkan hampir 6 SKS soal Islamologi dan agama-agama lain. Jadi saya cukup paham lah dalam konsep Islam. Cuma saya nggak pernah ngomong di mimbar ini soal konsep Islam. Kenapa? Karena saya sedang ada di mimbar gereja. Ngapain saya ngajarin agama orang lain? Ya. Tapi saya terpaksa ngomong hari ini karena saya menggunakan kata syahid tadi, yang mirip dengan martir. Maka orang Islam yang memakai kata syahid dan orang Kristen yang memakai kata syahid, sehingga kita orang Kristen bisa bilang, dia mati martir. Orang Islam bilang, dia mati syahid. Itu konsepnya sama. Yang disebut mati syahid, yang disebut mati martir, itu orang yang mati karena imannya, menegakkan agamanya. Nah, kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Nah, dalam konsep Kristen, berarti mati martir itu orang yang berani berjuang hingga mati demi membela iman dan kepercayaannya kepada Yesus Kristus. Maka di dalam teologi Kristen, khususnya Katolik, karena harus diakui memang kelompok Kristen pertama itu ya Katolik. Sebelum ada Protestan yang lahir di abad pertengahan gara-gara Martin Luther, kemudian Zwingli, kemudian Calvin, gereja ya satu, ya, yang dikenal dengan gereja Katolik. Kenapa disebut Katolik? Karena arti kata Katolik itu adalah umum, universal. Jadi universal, umum, Katolik, Katolikos itu artinya sama. Gereja yang memang gereja yang satu, gereja yang benar gitu, kurang lebih begitulah. Maka orang Katolik itu menganggap kita orang Protestan gereja nggak benar. Ya, ini nanti jadi bahan salah satu acara di channel YouTube The Way. Saya udah bilang sama teman-teman nanti kita akan ngomong ini. Ya. Nah, orang Katolik itu membuat catatan orang yang martir itu disebut santo dan santa. Makanya dalam doa-doa di Katolik itu ada doa buat santo dan santa. Banyak sekali itu. Ya. Dan banyak kita orang Protestan nggak kenal itu siapa yang disebut santo dan santa. Tapi dalam catatan Katolik mereka disebut santo dan santa karena dianggap orang suci yang salah satu kriterianya mereka mati mempertahankan iman. Banyak tuh. Ya, saya punya bukunya ketika dulu masih sering jalan-jalan ke toko buku. Belum ada internet kayak sekarang. Saya hampir setiap minggu ke toko buku nongkrongin aja, ya, beli buku, ya. Ada yang bahkan sampai sekarang belum dibaca karena buku saya banyak sekali gitu ya. Tapi ketika sudah berubah zaman internet, nggak pernah lagi saya beli buku karena e-book banyak sekali ya. Tinggal download aja, kalau mau berbayar ya tinggal beli buku yang berbayar gitu secara internet ya. Nah, jadi mati martir untuk Tuhan itu berarti mati atau siap mati untuk Tuhan. Itulah pemahaman martir dalam iman Kristen. Slide berikutnya. Slide yang kedua. Ya, ini yang saya bilang tadi. Dalam iman Kristen,
Ya, martir Tuhan itu orang percaya yang berani berjuang hingga mati demi membela iman dan kepercayaannya kepada Tuhan Yesus. Martir dalam konsep Kristen siap mati untuk Tuhan. Jadi menjadi martir untuk Tuhan, pertanyaannya, saudara siap mati nggak untuk Tuhan? Ya. Nah, bagaimana kata Alkitab soal martir ini? Nah, ini problemnya di sini. Meskipun kata martir itu udah familiar di kuping kita, orang Kristen, kalau Bapak Ibu suka sejarah Kristen, sejarah gereja, itu nggak mungkin nggak ketemu terminologi kata martir Tuhan. Tapi problematikanya, Bapak Ibu nggak ketemu kata martir di Alkitab ini. Di Alkitab LAI terjemahan baru, saya nggak tahu terjemahan baru yang disempurnakan. Saya belum punya Alkitab karena Alkitab yang baru itu, karena saya belum sempat jalan-jalan ke LAI. Ya. Nanti kalau ada teman-teman di sini yang sempat jalan-jalan ke LAI atau ke toko buku Kristen, terus ketemu terjemahan baru yang disempurnakan, ya bilang sama saya mau nitip gitu. Saya belum sempat ke Salemba. Biasanya saya bilang tadi, ya saya sering jalan ke toko buku, tapi karena zaman sudah canggih, ya buku nggak saya beli, dan kebetulan Alkitab terjemahan baru ini di rumah saya masih banyak gitu ya. Dulu sempat saya beli banyak stok untuk diberikan kepada orang-orang ketika pelayanan, tapi karena saya sudah sejak pandemi nggak pernah keluar lagi, nggak pernah misionaris lagi, nggak pernah ke daerah-daerah lagi, Alkitab itu tersimpan cukup banyak di rumah gitu ya. Tapi pengen tuh, saya nggak tahu apakah di terjemahan baru yang disempurnakan itu ada kata martir dalam Alkitabnya, ya. Tapi di LAI ini terjemahan baru, saya nggak ketemu kata martir. Saya cari itu, loh, kok nggak ada kata martir dalam perjanjian baru LAI? Sehingga akhirnya kita agak kesulitan. Itu mungkin alasan kenapa akhirnya banyak pendeta, banyak gereja tidak mengajarkan konsep martir ini, karena kata martir nggak ketemu di Alkitab. Kita sering dengar Stefanus adalah orang Kristen yang martir pertama. Stefanus, diaken Stefanus. Rasul pertama yang martir adalah Yakobus, saudaranya Yohanes, anak-anak Zebedius yang disebut Boanerges itu. Ya. Rasul yang pertama kali matinya dipenggal oleh Herodes, Yakobus. Stefanus, diaken, orang Kristen pertama yang mati yang dicatat Alkitab, matinya caranya ditimpuk batu karena dianggap menghujat Tuhan. Oleh orang Yahudi tentunya. Ya. Nah, kenapa? Ya karena mereka mempertahankan imannya, maka kita sebut mereka martir. Nah, istilah martir yang dipakai oleh kita orang Kristen dalam pemahaman tadi. Meskipun kata martir tidak ada di Alkitab kita nggak boleh diam di sini. Makanya saya mau buka semuanya supaya saudara yang dengerin saya, saudara yang anggap saya guru, saudara yang anggap saya hamba Tuhan, ngerti konsep ini. Dengarkan saya kasih kesimpulannya di depan. Martir itu dasar Kristen. Saya ulangi lagi ya. Konsep pengajaran martir itu adalah dasar dari iman Kristen. Maka kalau ada orang Kristen tidak siap martir, itu bagi saya sekarang ini bukan Kristen. Karena dia nggak punya dasar yang benar. Maka dengarkanlah saya. Meskipun tidak ada kata martir dalam terjemahan LAI, kita nggak boleh berhenti, saudara. Sebab kata martir yang kita tahu tadi dalam bahasa Indonesia ada artinya, itu diadopsi juga. Kata martir itu bukan kata asli orang-orang yang hidup di Nusantara. Wong Jowo, wong Ambon, wong Buatak, nggak ada dalam suku kata bahasa daerahnya tuh martir, nggak ada, orane. Martir itu diadopsi dari bahasa Inggris. Coba munculkan slide yang berikutnya. Nah, kata martir dalam bahasa Indonesia ini itu diadopsi dari bahasa Inggris martir juga. Nah, kata martir sendiri saya selidiki itu juga bukan kata asli dalam orang-orang yang berbahasa Inggris. Kata martir dalam bahasa Inggris itu ternyata juga diadopsi, diambil dari bahasa Yunani yang jauh lebih tua dari bahasa Inggris. Nah, kata Yunani yang dipakai dan kemudian dipahami sebagai atau dipakai diterjemahkan dalam menjadi kata Inggris martir itu dalam bahasa Yunaninya adalah kata martus. Nah, kata martus ini kalau kita melihat Alkitab berbahasa Yunani perjanjian baru digunakan 35 kali sepanjang perjanjian baru dari Matius sampai Wahyu, 35 kali. Menarik ya? Jadi kalau kita punya Alkitab bahasa Yunani, kata martus itu 35 kali.
Tapi ketika kita baca Alkitab bahasa Inggris, sebutin. Mau King James kayak NIV, kita nggak ketemu kata martir. Di terjemahan LAI, kita nggak ketemu juga kata martir. Padahal kata martir itu dalam bahasa Indonesia diterjemahkan, diadopsi dari bahasa Inggris martir, dan diadopsi dari bahasa Yunani martus. Di Alkitab bahasa Yunani, kata martus 35 kali. Tapi dalam terjemahan Inggris, apapun itu, sebutin, nggak ketemu kata martir. Apalagi terjemahan LAI, nggak ketemu. Jadi saya selalu bilang, back to the Bible. Makanya saya bilang, ini kita akui sebagai firman Tuhan. Tapi pakai otak, pakai logika. Ini terjemahan Indonesia. Alkitab terjemahan itu bisa salah nggak? Bisa. Kalau nggak bisa salah, ngapain LAI menerjemahkan baru menjadi terjemahan baru yang disempurnakan? Kan begitu logikanya. Kalau ini benar, ya udah ngapain diterjemahin lagi? Ngapain buat edisi yang baru? Ini kan udah benar. Kenapa LAI membuat lagi? Saya yakin kalau kita hidup 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, mungkin LAI akan menerjemahkan yang baru lagi. Kenapa? Karena mereka sadar ini terjemahan, ada kilaf. Yang nggak salah itu Alkitab yang berbahasa asli. Nah, dalam terjemahan aslinya Perjanjian Baru ada kata martus. Yang pertama kali muncul kata martus itu di Matius 18 ayat 16. Di slide ini jelas, sama-sama kita baca. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau dua orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Nah, kata saksi dalam Matius 18 ayat 16 ini, terjemahan Inggris menerjemahkannya menjadi witness. Dan dalam bahasa aslinya itu marturon. Marturon ini adalah kata yang dikembangkan dari kata dasar martus tadi. Nah, kata marturon, martus ini di Matius 18 ayat 16 adalah kata pertama martus yang kita temu di Perjanjian Baru. Yang oleh terjemahan Inggris diterjemahkan witness. Dan oleh terjemahan LAI diterjemahkan saksi. Maka sekarang Bapak Ibu ngerti, meskipun di Alkitab kita ini nggak ada kata martir, tapi konsep martir yang benar dalam bahasa aslinya martus itu ada di Alkitab kita, yang oleh LAI diterjemahkan di dalam Perjanjian Baru menjadi kata apa? Saksi. Jadi lo cek dari Matius sampai Wahyu, kalau kau ketemu kata saksi, cek bahasa aslinya, Alkitab bahasa asli Perjanjian Baru Yunani, maka itu adalah kata martus. Saya nggak tahu kenapa LAI menerjemahkannya saksi. Padahal kata martir itu sudah ada dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau pakai logika nih, andai saya tiba-tiba gereja ini jadi besar gitu ya, punya berkat, misalnya mengelola dana sekitar puluhan M begitu, saya akan yang lakukan pertama, saya menerjemahkan Alkitab. Oh iya, saya akan lakukan itu. Ya, kenapa? Karena kalau dalam otak saya, kata martus itu, dan karena kata martus itu sudah diadopsi menjadi kata Indonesia martir, maka setiap ketemu di Perjanjian Baru kata martus, mestinya ya diterjemahkan martir aja. Supaya akhirnya gereja, maafkan saya, orang Kristen awam ngerti bahwa ada konsep martir, martus di Alkitab kita. Jadi karena diterjemahkan saksi oleh LAI, logikanya kita main lagi. Nah, saya ini yang pendeta yang selalu mengajarkan, ayo kita pakai logika, pakai otak gitu, ya. Jangan Alkitab itu dibaca, pokoknya imani aja. Saya nggak suka begitu, ya. Buat apa Tuhan kasih kita akal budi, pengertian, otak, ya? Karena salah satunya bagi saya untuk bisa memahami kebenaran firman Tuhan. Maka kalau begitu, kalau kita mau ngomongin konsep martir di Alkitab kita, martir itu sama dengan saksi. Jadi menjadi martir yang etimologinya tadi siap mati untuk Tuhan, maka kalau martir itu sama dengan saksi, maka orang Kristen yang jadi martir adalah orang Kristen yang juga sepanjang hidupnya siap menjadi saksi bagi Tuhan. Kalau tadi, siapa yang siap mati? Mungkin deg-degan, gak ada yang angkat tangan. Tapi kalau saya tanya siapa yang siap jadi saksinya Tuhan, pasti akan lebih mudah angkat tangan. Ya, saudara, jadi secara nggak sadar tuh membedakan martir dengan saksi. Kenapa? Bukan salah saudara, salah terjemahan kita ini. Salah juga banyak gereja dan pendeta yang nggak mau belajar banyak, maafkan saya. Sehingga akhirnya jemaatnya berpikir martir dan saksi dua hal yang berbeda.
Orang Kristen, banyak pendeta bilang harus jadi saksinya Tuhan. Iya, semua gereja ngajar gitu. Tapi berapa banyak gereja mengajarkan orang Kristen harus jadi martirnya Tuhan? Nggak ada. Sebab kalau ada orang atau pendeta ngomong gitu, dibilang, ih radikal nih. Ini membentuk Kristen jadi teroris-teroris. Karena konsep martirnya tadi dipahami hanya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Siap mati. Wah, ini kayak si kiai-kiai apa, ustadz apa tuh yang mengajarkan umatnya, yuk siap mati. Ya, takbir. Langsung membunuh orang. No. Ya. Kalau saudara memahami begitu, saudara makanya saya bilang, maafkan saya ya, Kristen bodoh. Saya sebagai hamba Tuhan berkata, kalau kekristenan di Indonesia ini 100 orang, 70 itu Kristen bodoh. Maafkan saya. Kenapa Kristen bodoh? Ya karena nggak baca Alkitab, nggak mendalami Alkitab, dan mendengarkan pendeta dan guru atau gembala yang bodoh juga. Bodoh itu bukan sesat loh ya. Nangkap nggak? Nggak selalu bodoh itu sesat, saudara. Bodoh itu artinya tidak mau belajar. Cukup. Saya sudah punya pemahaman Alkitab segini nih. Di 2003, di minggu pertama Juni, saya merasa pengajaran saya sudah cukup. Saya di sini. Saya berhenti di sini. Saya nggak mau upgrade lagi, saya nggak mau belajar lagi, saya nggak mau kembangkan pemikiran saya, filsafat saya, filsafat Kristen tentunya juga. Terus juga iman Kristen saya, belajar lebih banyak dari banyak orang lagi, merendahkan diri. Maka saya nanti 10 tahun lagi akan jadi orang Kristen yang bodoh. Karena ilmu saya, ilmu Kristen saya, ya sama dengan 10 tahun yang hari ini. Nggak boleh begitu. Maka dengarkan gurumu, dengarkan yang kau sebut pendetamu. Kalau khotbah dia 10 tahun yang lalu sama sekarang sama saja, sami mawon, nggak berkembang, teologianya itu aja. Ini pendeta yang bodoh bagi saya. Bapak Ibu sudah saya pernah bilang di khotbah, jangan berpikir Rasul Paulus itu lebih hebat daripada saudara. Jangan berpikir Rasul Petrus lebih hebat dari saudara. Kita menghormati mereka sebagai rasulnya Tuhan. Orang yang pernah bertemu muka dengan Tuhan, mendengarkan pengajaran Tuhan langsung. Tapi dengarkan saya, pengajaran mereka dibandingkan dengan kita yang mau belajar akan jauh lebih kaya kita daripada mereka. Kenapa? Karena Rasul Paulus contohnya. Itu sama Rasul Petrus saja nggak akur. Wah, kalau saya khotbah ini banyak orang nggak suka nih. Tapi jujur nggak akur emang. Orang mereka dicatat kok berdebat di Yohanes pasal 15 soal bagaimana orang Kristen itu harus disunat apa enggak. Ya kan? Ribut mereka. Makanya nggak pernah kita baca di sepanjang perjanjian baru. Kemudian Rasul Paulus menjumpai Rasul Petrus. Rasul Petrus menjumpai Rasul Paulus. Iya, memang dikatakan Paulus akhirnya setelah 3 tahun di Nabatea ke Yerusalem untuk bertemu Kefas dan Yohanes. Tapi itu di awal pertobatannya. Tapi setelah dia dikenal sebagai rasulnya Tuhan, nggak pernah kita catat dan sejarah gereja nggak pernah mencatat mereka bertemu di satu tempat. Kenapa? Mereka berbeda dogma. Maka saya berani yakin apa yang dipahami Paulus, ya itu saja. Dia tidak memahami apa yang diajarkan oleh Petrus. Dia tidak memahami apa yang diajarkan oleh Yohanes. Dia tidak memahami apa yang diajarkan oleh Yakobus. Karena mereka semuanya tidak pernah bertemu kemudian ketika sudah menjadi rasul-rasul Tuhan yang hebat. Nah, kita puji Tuhan. Kita dapat pengajaran Paulus kan? Kita dapat pengajaran Yakobus kan? Kita tahu pengajaran Petrus kan? Bagaimana sudah nggak akan jauh lebih hebat pemahaman Kristenmu dibandingkan Paulus? Maka gereja yang dogmanya dari ratusan tahun ketika gereja itu berdiri nggak pernah berubah. Terus ada pendeta yang mengatakan bahwa doktrin kita itu doktrin yang sudah teruji zaman karena sudah ratusan tahun itu sudah diajarkan. Ini gereja yang bagi saya aneh. Nggak baca apa di Alkitab bahwa nanti di akhir zaman Tuhan akan menyingkapkan apa yang selama ini masih terselubung. Sehingga kalau kita baca kitab Yoel, Tuhan bilang nanti di akhir zaman teruna-teruna akan bernubuat, bayi-bayi akan bernubuat. Kalau kita adalah generasi akhir zaman dan andai akhir zaman terjadi 10 tahun mendatang, maka kita ini adalah gereja yang semakin terang membaca firman Tuhan. Percayailah saya. Maka kalau ada gereja, ada pendeta yang teologinya nggak pernah berubah. Sejak dia jadi pendeta sampai dia mau mati jadi pendeta, ngajarnya gitu-gitu aja. Ini pendeta yang tidak benar-benar dewasa. Kalau ada orang lain yang mengajarkan berbeda silakan. Tapi kalau dengar saya ngajar gitu. Karena saya sendiri mengalami. Ya. Berapa banyak saudara yang sudah kenal saya sejak
20-an tahun yang lalu, ketika saya masih ada di gereja lama. Saya sudah mengajar soal akhir zaman. Tanya istri saya ketika saya belum menikah sama dia, ketika kami baru deket dan mau komitmen untuk menikah, dia sudah ngikutin saya setiap ibadah hari Minggu, Sabtu di ibadah kaum muda. Saya masih usia 30 tahun, belum sampai 29. Baru selesai STH saya. Khotbah pertama saya di ibadah kaum muda, itu khotbah seri soal akhir zaman. Pendeta senior aja gak ada yang berani khotbah begitu. Karena saya menyukai akhir zaman. Buku-buku akhir zaman saya baca. Tapi pengajaran saya dulu ketika belum nikah sama Silvi di mimbar-mimbar gereja. Dengan saya sekarang ini, kalau inget, karena saya kalau nulis, saya tuh pendeta jadul saudara. Semua khotbah saya catat gitu. Ada yang di kertas, ada yang di buku, itu bukunya masih ada. Saya kalau baca ya, pengajaran saya yang belasan tahun yang lalu soal akhir zaman, saya ketawa-ketawa. Bego banget loh saya ngajarin begini. Cetek banget loh saya ngajarin begini. Tapi saat itu, itulah kebenaran yang saya paham. Jadi saya ketika belasan tahun lalu khotbah, itu yang saya imani. Tapi hari ini saya sudah berubah. Apakah saya orang yang dolak-dalik, orang yang tidak konsisten? Bukan. Pemahaman saya semakin dalam. Itu loh maksud saya. Nah, kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Menjadi martir itu menjadi saksinya Tuhan. Apa itu saksi? Kan martir sama dengan saksi. Nah, untuk bisa clear, kita harus tahu dulu arti kata saksi. Munculin slide berikutnya. Nah, kata saksi menurut KBBI itu banyak sekali tuh. Tapi saya pilih 2 aja. Pertama, orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa. Jadi kalau orang menjadi saksi di pengadilan, orang itu harus melihat kejadiannya. Makanya dia bisa jadi saksi. Yang kedua, orang yang memberikan keterangan di muka hakim guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang didengarnya, dilihatnya, atau dialaminya sendiri. Itu menjadi saksi itu begitu. Jadi nggak mungkin orang dipakai atau diminta jadi saksi dalam suatu peradilan, tapi dia sama sekali nggak tahu. Saya cuma denger-dengeran aja, katanya, konon, seperti ini. Nggak akan bisa jadi saksi. Sebab kalau jadi saksi itu hanya dari rumor, semua netizen bisa. Ya nggak sih? Netizen Indonesia kan paling tahu semuanya. Ya. Tapi apakah bisa jadi saksi? Nggak bisa. Makanya kasus Sambo itu susah tuh. Lo percaya kasus Sambo itu bener? Kalau lo ikutin, ibu-ibuku itu nonton karena sidangan Sambo itu live kan, ya. Ibuku nonton, wah rasain dia dihukum mati, divonis mati. Kenapa? Karena bunuh anak buahnya. Tapi kalau kau perhatikan sungguh-sungguh ya, coba deh. Memang terbunuh itu, Brigadir Joshua itu terbunuh. Terbukti di pengadilan, Sambo yang menembak dan memerintahkan anak buahnya menembak. Tapi alasannya kenapa tuh Brigadir Joshua ditembak terbuka di pengadilan. Netizen bilang, itu selingkuh. Selingkuh itu tidak terbukti di pengadilan. Jadi alasan menembak itu sampai diputuskan Pak Sambo dihukum mati dan semuanya dihukum, itu tidak terbukti. Tapi netizen kan sotoy-sotoy gitu ya. Ya. Itu karena perselingkuhan. Nggak terbukti. Rumor-rumor berkembang. Ini bukan ngomongin perselingkuhan. Ini ngomongin duit yang besar. Saya mengikuti sebuah podcast yang dilakukan orang-orang yang memang mengkritik pemerintah, oposan gitu ya. Jadi saya antara percaya apa tidak percaya, karena namanya oposan itu pasti jelekin pemerintah terus ya. Tapi logika mereka saya dengar. Ini mengenai judi online. Ya. Yang nilainya itu bukan cuma 1M, puluhan M, tapi triliunan. Di mana konon katanya si jenderal ini backing mereka. Entah kenapa ribut gara-gara itu dan anak buahnya akhirnya dibunuh. Sebab kalau cuma karena perselingkuhan, di pengadilan sudah terbukti. Ya. Ini saya ngomongin itu ya akhirnya. Si jenderal ini sama istrinya sudah pisah rumah kan.
Jadi kalau perselingkuhan, mestinya jenderal ini akan, ya udah, terbukti, cerai aja, clear. Ya. Tapi gitulah, ya, saya nggak tahu kalau orang Indonesia tuh, ya sama lah. Ini gambaran orang Kristen juga, ya, yang sukanya tuh atau cukupnya tuh tahu luarnya doang, tapi nggak tahu dalamnya. Makanya banyak orang nggak bisa terima pengajaran yang saya berikan karena ya nggak suka yang gimana-gimana gitu, sukanya yang santai-santai aja Pak. Kan saya udah bilang ya, saya nggak mau lagi diundang sama gereja, saya hari Minggu mau di DW aja ngajar saudara. Salah satu alasannya karena kalau saya diundang gereja, mereka kasih tema. Contohnya nih, saya diundang gereja yang ngasih tema untuk saya khotbah soal keuangan. Dan saya dikasih tema lain untuk ngomongin soal berkat. Maafkan saya, gereja di luar sana masih ngomongin uang, berkat. Sedangkan Bapak Ibu yang dengerin saya udah gak ngomongin itu lagi kan. Nah, problemnya tema itu kadang-kadang dikasihnya belakangan. Jadi ini gini nih ya, ada gereja yang tahun lalu sejak pandemi ngomongin saya, Pak, saya undang ya. Saya bilang kalau pandemi jangan dulu deh. Nah, akhir tahun kemarin mereka, Pak ini pandemi udah mau dicabut nih. Tahun 2003 kami jadwal ya. Oke, saya bilang gitu. Karena sudah lama dan punya hubungan relasi baik lah dengan pendetanya. Kemudian saya mau khotbah nih di beberapa waktu ke depan. Baru dikasih tema. Pak, temanya soal keuangan ya. Nanti yang bulan berikutnya temanya soal berkat ya. Saya jujur aja, saudara. Ngomong apa gue kalau berkat? Gue di gereja gue ngajar jemaat gue untuk berkat itu gak usah dipikirin, gak usah diminta. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya ditambahkan. Terus sekarang saya harus ngajarin berkat kepada gereja yang kalau saya ngomong begitu jadi batu sandungan gak? Oh iya, kalau gereja itu masih mengajarkan soal saudara berikan persembahan agar nanti kok dibalaskan berkali lipat ganda. Waduh. Sedangkan kalau saya ngomong begitu, itu bukan iman saya. Makanya akhirnya saya putuskan, ya. Ini ada beberapa gereja dalam minggu-minggu kemarin hubungi saya lagi untuk dijadwal di akhir tahun. Saya bilang, "Nehi, si merekete kuci-kuci hotahe." Ya bukannya sombong, saya bilang, saya takut lah begitu. Enggak lah gitu ya. Tengah minggu sudah berapa banyak persekutuan doa yang saya tolak tengah minggu. Ya. Karena diundang di Cikarang. Dari Serpong ke Cikarang itu 3 jam. Pulang pergi 6 jam. Ya kalau saya datang langsung ibadah mulai. Kadang-kadang ibadah PD itu ngaret. Mulai katanya jam 12 siang, bisa 12:30 mulai. Saya khotbah cuma 20 menit. 6 jam di jalan khotbah cuma 20 menit. Meskipun PK-nya gede. Saya bilang, Tuhan, gak untung. Bukan ngomongin uang atau persembahan kasih ya. Capeknya gak untung di jalan 6 jam. Khotbah cuma 20 menit. Sedangkan kalau saya di rumah di depan komputer 6 jam itu bisa 6 program paling gak sedikitnya. Stok seminggu udah beres. Makanya saya gak begitu. Jadi kalau saudara dari gereja lain dengar saya mengundang saya terus saya tolak, ya itu maksudnya. Ya. Yang lain banyak kan pendeta. Pendeta Cikarang tuh banyak loh. Kenapa ngundang pendeta Serpong gitu? Heran saya. Nah, sekarang apa kata Alkitab soal saksi tadi? Perhatikan tadi, saksi itu coba dibesarin lagi. Jadi dalam iman Kristen berdasarkan etimologi tadi, saksi Tuhan itu apa? Seorang yang memberikan keterangan atau kesaksian tentang Tuhan karena ia mengenal Tuhan secara pribadi. Seorang saksi itu tidak mungkin diajukan jadi saksi kalau dia tidak melihat secara langsung. Maka saksinya Tuhan itu harus menceritakan Tuhan yang dia kenal secara pribadi. Problemnya, gak semua orang Kristen punya pengenalan akan Tuhan secara pribadi. Kristen iya, tapi warisan orang tuanya. Ya orang tuanya Kristen, dia oe-oe udah Kristen. Aktif di gereja, karena sejak kecil orang tuanya ke gereja, sekolah minggu di gereja, persekutuan pemuda di gereja, nikahnya di gereja. Tapi ya tadi, gak punya pengalaman pribadi sama Tuhan. Sehingga Kristennya ya sekedar agama. Nah kalau udah sampai sini sudah ngerti dong. Saya bilang gak penting beragama Kristen. Dengerin saya ya, agama Kristen tuh buatan manusia. Jangan bilang agama Kristen itu dari Tuhan, buatan manusia. Makanya gak heran agama Kristen itu beda-beda. Doktrinnya beda-beda.
Gereja itu ribuan Bapak Ibu mereknya. Dan Yesus yang saya sembah dan kita orang Kristen sembah sebagai Tuhan, nggak pernah mendirikan agama Kristen sampai matinya. Dia matinya dikubur ala Yahudi. Makanya semuanya ketika gempa bumi itu, mereka cepet-cepet. Nggak sempet wangi-wangiin Yesus langsung dikubur. Kenapa? Karena beberapa saat lagi Sabat, itu Yahudi. Yesus ketika bangkit pun tidak pernah mendirikan, oke aku udah bangkit, sekarang kita tinggalkan agama Yahudi, kita buat agama Kristen. Orang enek. Bahkan kata Kristen di zaman Yesus hidup dan Yesus bangkit sebelum naik ke surga, itu nggak pernah dikenal. Kata Kristen baru pertama kali dikenal, itu di sekitar tahun 70-80 tahun. 70-80 Masehi. Oleh orang-orang di Antioquia. Orang kafir di Antioquia, yang menyebut kepada orang-orang yang kumpul-kumpul ngomongin soal Yesus dengan sebutan Kristen loh. Sebab Kristen secara etimologi artinya pengikut Kristus. Baru kemudian abad ketiga, setelah Kaisar Roma kafir, karena kepentingan politik dan peperangan, itu gimana bisa mengkonsolidasikan Roma bisa menang, bisa mengerahkan orang untuk berperang dan punya satu goal. Kaisar Roma itu jadi Kristen, Konstantin itu jadi Kristen, itu saya yakin bukan karena pertobatan pribadi, karena kepentingan politik juga. Makanya Roma semua dijadikan agama Kristen, supaya apa? Supaya semuanya satu goal gitu. Karena kekristenan saat itu sudah berkembang. Kekristenan dipakai untuk perang salib. Mana bisa sih kalau agama Kristen itu dari Tuhan, terus Tuhan mengajarkan untuk yuk kita berperang. Orang enek. Konsep martir Kristen pun bukan dengan tujuan itu. Maka ketika Bapak Ibu hidup sejaman sama saya di tahun 80-an ada peperangan Kristen dan Katolik di Irlandia. Kalau kau ingat itu. Mau yang Katolik kah, mau yang Irlandia kah, mau yang Protestan kah, Irlandia Utara kalau tidak salah itu Protestan, yang selatan itu Katolik atau sebaliknya gitu. Pokok perang tuh. Tahun 80-an tuh kalau kita nonton TVRI, isunya perang Irlandia Utara, Irlandia Selatan. Saya bilang konyol itu. Dalam sejarah gereja, iman Kristen nggak bisa dipadankan dengan politik kekuasaan. Itu sejarah gereja di abad-abad pertengahan itu. Ketika Paus punya posisi politik penting, bahkan di atas kaisar-kaisar dan raja-raja di Eropa, kekristenan brengsek. Harus diakui, perang salib itu keputusan brengsek dari pemimpin-pemimpin Kristen saat itu. Yang mengajarkan kalau kamu nanti mati perang berdasarkan salib, kamu mati masuk ke surga. Sama tuh. Kayak pemimpin-pemimpin agama seberang yang mengajarkan mendoktrin, mencuci otak umatnya untuk bom bunuh diri. Maka Bapak Ibu, ya dalam konteks Indonesia kita harus duduk sama hukum ya. Di Indonesia harus punya agama, problemnya itu. Dan orang Indonesia tuh nggak tahu kenapa kalau udah punya agama udah dianggapnya suci aja gitu. Jadi saksi Tuhan apa? Seorang yang memberikan keterangan atau bercerita tentang Tuhan karena memiliki pengenalan pribadi dengan Tuhan. Pertanyaan saya, kalau kau jadi saksinya Tuhan, punya nggak pengenalan pribadi dengan Tuhan? Pengenalan pribadi itu punya hubungan intim dengan Tuhan. Bisa ngobrol sama Tuhan, bisa curhat sama Tuhan, bisa bergumam di sudut kamarmu yang kecil, panas mungkin karena belum diberkati Tuhan, uang banyak gak bisa beli AC di kamar. Tapi di sudut rumahmu, di kesendirianmu, entah kau lagi susah, sebab kalau lagi susah, semua orang bisa berdoa. Tapi kalau lagi orang berkelimpahan uang, wah, yang di otaknya kafe, jalan-jalan ke luar negeri. Tapi kalau lagi susah, waduh, itu orang gak beragama aja kalau lagi susah, pasti percaya Tuhan. Ya, bisa sudut rumah nangis-nangis, Tuhan tolong. Ya tapi masih lebih bagus lah daripada kedukun ya. Tapi maksud saya, dalam susah dan duka, punya gak hubungan pribadi sama Tuhan? Ngobrol sama Tuhan, curhat gitu. Ini yang Bapak Ibu perhatikan. Saya selalu mengatakan konsep doamu terus dibuang.
Doa tuh gak harus lipat tangan, tutup mata, terus berkata-kata dengan kata-kata yang sudah disusun. Oh Tuhan penguasa langit dan bumi. Tuhan yang berada nun jauh di sana di surga yang agung, dan hamba masih tinggal di bumi yang bejat, durhaka, gelap ini. Aduh, itu kalau saya Tuhan, saya jijik dengar doa begitu, tau gak? Tuhan tuh kalau Alkitab katakan sahabat kita. Mana ada sahabat ngomong sama sahabatnya begitu, oh sahabatku yang budiman. Sahabat tuh kalau ketemu sahabat geplak kepala, bener gak? Ngobrol, gila lo ya, bokap lo. Meskipun kata-katanya kayaknya gimana, tapi namanya sahabat tuh ngerti. Itu bukan maksudnya menjatuhkan atau menjelekan. Jadi udah ngomong aja apa adanya. Siapa di sini yang doa begitu masih? Sorry, di sini nih yang masih lipat tangan. Terus kadang, doa tuh harus ngambil wudhu. Jangan ketawa, ada orang Kristen begitu. Ambil wudhu, cuci mulutnya kumur-kumur supaya kalau keluar kata-kata tuh kata-katanya bahkan pakai yang pewangi mulut. Bagus sih, tapi bukan begitu. Itu untuk ngajarin anak-anak TK, anak-anak sekolah minggu tuh supaya ngerti hubungan dengan Tuhan gimana. Tapi kita yang udah dewasa, masa doa masih begitu? Nah, siapa yang doa makan? Sekarang disuruh doa makan, kata-katanya masih sama dengan doa makan zaman kita SD. Bapak Ibu, saya nggak mengagungkan atau memuliakan atau memberikan pujian berlebihan ya. Nanti sometimes suruh Silo, anak saya doa. Silo. Wah, itu anak saya yang satu itu doanya jauh lebih keren daripada kokonya. Silo itu kalau doa tuh yang ada di otaknya diomongin gitu. Jadi saya tuh kalau kita ke rumah, orang tua saya kan lagi sakit ya. Terus saya selalu bilang, Silo doa, Sion doa gitu ya. Supaya apa? Supaya mereka belajar untuk mendoakan eyangnya. Bukan saya nggak mau berdoa, saya kan pasti berdoa gitu ya. Nah saya sering dengar sambil saya menguji gitu ya. Si Silo tuh kalau doa tuh kadang-kadang ada kata-kata amazing yang tiba-tiba keluar dari mulutnya. Saya bilang, wih, keren. Ya. Tapi saya mau lihat nanti ketika SMP. Doanya mestinya kalau SD aja begini, SMP lebih keren lagi. Lebih ngobrol sama Tuhan. Nah saudara kekasih Tuhan. Kembali ke dalam topik pembahasan kita. Apa hubungan antara saksi dengan martir tadi? Martir siap mati untuk Tuhan. Saksi artinya apa tadi? Pokoknya menceritakan tentang Tuhan yang dikenalnya secara pribadi. Nah, kata Yunani martus tadi yang diadopsi jadi kata martir atau martir dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dan juga berarti saksi, witness. Makanya kita harus padu-padankan tadi. Bahwa martus itu bisa berarti martir, bisa berarti witness. Martus bisa berarti martir dalam bahasa Indonesia, bisa menjadi saksi dalam bahasa Indonesia. Maka slide berikutnya munculkan. Jadi dalam iman Kristen saya ngajar saudara, martir itu sama dengan saksi. Jadi kalau saudara mau jadi saksinya Tuhan, saudara pasti jadi martirnya Tuhan. Kalau saudara mau jadi martirnya Tuhan, maka saudara pasti jadi saksinya Tuhan. Martir atau saksinya Tuhan itu dalam bahasa saya adalah orang percaya yang secara terus-menerus bersaksi tentang Tuhan, dan bahkan rela mati daripada menghentikan kesaksiannya tentang Tuhan. Itulah arti, menurut saya dalam iman Kristen saya, tentang saksi Tuhan atau martirnya Tuhan. Pertanyaannya, sudahkah kita di posisi ini? Di posisi bahwa saudara sebagai orang percaya, terus bersaksi tentang Tuhan yang kau kenal secara pribadi, dan bahkan ketika ada orang berusaha menghentikan saudara untuk bersaksi, saudara lebih memilih mati daripada menghentikan kesaksianmu tentang Tuhan itu. Itulah arti sejati dari saksi Tuhan atau martir Tuhan. Sudahkah kita di posisi ini? Jangan bilang sudah dulu. Video. Seorang bayi berusia 2 tahun di Korea Utara dihukum penjara seumur hidup. Hal ini terjadi karena petugas menemukan orang tua sang bayi memiliki kitab suci.
Hukuman itu disebut sebagai langkah rezim Kim Jong-un yang melanjutkan mengeksekusi dan menyiksa umat beragama. Dilansir dari Mirror, temuan itu terungkap berdasarkan laporan kebebasan beragama internasional yang dibuat Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Berdasarkan laporan tersebut, diketahui ada sekitar 70.000 umat Kristen yang dipenjara di Korea Utara. Temuan itu pun menggarisbawahi tindakan hukuman brutal yang secara rutin dilakukan oleh Kim Jong-un. Diketahui, orang yang kedapatan mempunyai kitab suci di Korea Utara akan dihukum mati. Sementara itu, keluarganya termasuk anak-anak akan dihukum penjara seumur hidup. Diyakini, populasi pemeluk Kristen di Korea Utara hingga kini mencapai 400.000 orang. Namun, mereka mempraktikkan agamanya secara diam-diam. Umat Kristen di Korea Utara bahkan disebut menyembunyikan keyakinan mereka dari anaknya. Selain Kristen, persekusi itu juga menimpa warga Korea Utara yang meyakini peramal. Kasih Tuhan. Orang Kristen Indonesia, gerejanya ditutup. Sudah berpikir bahwa mereka sudah mengalami aniaya yang berat. Ya, saya cukup sedih punya bangsa dan negara yang saya cintai, yang punya konstitusi, memberikan kebebasan umatnya untuk beragama, tapi pada faktanya kita mau buat gereja aja susah banget izinnya. The Way kenapa bikin di apartemen? Apakah ini mimpi saya? No, mimpi saya tuh punya gereja ya seperti gereja umumnya gitu. Beli tanah, bangun gereja, mau besar kecil itu nggak apa-apa, terus pakai plang besar. Gereja JKI The Way. Nggak bisa. Terpaksa kita harus di sini. Kalau ada orang seberang bilang, itu sekarang di mall-mall, di gedung-gedung kantor kok ada ibadah, ada gereja. Di ruko itu buat jualan, buat usaha. Kenapa jadi gereja? Karena kita nggak dikasih izin. Tapi bukan berarti itu aniaya berat loh saudara. Kita nggak punya gereja, Alkitab masih kita bisa beli. Lo nenteng-nenteng Alkitab lo nggak diperkusi. Tadi bayi 2 tahun. Anak 2 tahun tuh nggak tahu apa-apa. Nggak tahu soal iman. Kalau dia doa, ayo nak lipat tangan, itu cuma ngikut-ngikut doang. Kalau dia bilang, Yesus, Yesus, ya itu cuma ngikut-ngikut orang tuanya doang. Dia nggak punya pemahaman iman yang benar, masih 2 tahun. Tapi gara-gara iman orang tuanya. Tahu tadi ceritanya? Orang tuanya yang ketapatan punya Alkitab, orang tuanya dihukum mati, anaknya yang 2 tahun dihukum penjara seumur hidup. Bandingkan iman Kristen kita di Indonesia dengan yang di Korea. Terus kau berkata dengan lantang, saya sudah jadi saksinya Tuhan. Saya sudah jadi martirnya Tuhan. Come on. Itu pendeta-pendeta yang ngomongin Islam jelek-jelek. Ya. Merendahkan agama lain. Terus akhirnya dipersekusi, lari ke luar negeri. Mereka berkata, saya sudah jadi saksinya Tuhan. Martirnya Tuhan. Kalau martir kenapa kabur ke luar negeri? Mengatakan bahwa Indonesia itu sudah menjadi tempat yang tidak memberikan kebebasan. Oh iya, tapi masih tarafnya cetek. Kita masih bersyukur. Saya ngomong apapun di sini, kalau saya tidak menyinggung agama lain, saya nggak kenapa-napa. Yang di Korea itu, nggak usah bersaksi. Ketahuan punya Alkitab aja. Dibunuh. 400.000 orang Kristen di sana, itu semuanya dipenjara. Ada gereja di Korea, tapi gereja pemerintah. Yang pendetanya itu juga anteknya Kim Jong-un. Yang kalau khotbah pasti khotbahnya untuk mendukung pemerintahan diktator itu. Pendeta yang digaji pemerintah. Pendeta yang tidak tulus mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Sebab kalau pendeta benar nggak mungkin bisa setuju dengan diktator, pemerintahan diktator. Benar nggak saudara? Di Cina juga begitu. Meskipun katanya sudah setengah kapitalis, tetap aja ada persekusi yang benar-benar terhadap orang Kristen.
Gereja bawah tanah itu kalau saya dengar dengan teman-teman yang memang jadi misionaris di Cina sana, memang benar-benar luar biasa. Itu Alkitab gak bisa dipunyai utuh oleh keluarga Kristen. Di Cina sana yang saya dengar kurang lebih 10-20 tahun yang lalu dari misionaris yang baru kembali dari Cina. Karena saya punya hubungan dekat dengan dia, pernah jadi dosen saya, dosen misiologi saya. Terus dia berkata, di Cina itu kalau punya Alkitab Pak Seno, ya, karena dia sudah tahu saya pendeta, manggilnya Pak Seno dulu, atau jadi saya mahasiswa, Seno gitu kan. Itu bahkan kitab Injil Yohanes tuh dirobek-robek. Yohanes ada berapa pasal, saudara? Coba kita lihat, saya juga nggak hafal, saudara. Yohanes itu 21 pasal. Kitab Yohanes yang 21 pasal aja itu dirobek-robek. Setiap keluarga itu punya satu pasal. Pak Prana punya pasal 1, saya punya pasal 2, Pak Bibo punya pasal 3. Itu oleh kita kan bisa dilipat-lipat, disembunyikan di mana gampang. Kalau satu buku kan susah. Terus dibaca, sudah katam, sudah ngerti, terus hubungan pakai WhatsApp atau apa gitu. Pak Prana, ketemuan yuk, kita ngopi. Kelihatannya ngopi, tapi tukeran pasal. Tapi gila itu, orang Kristen begitu. Itu martirnya Tuhan. Saudara bisa seperti itu? Sorry ya, cuy. Ke gereja aja males. Baca Alkitab aja enggak. Terima kasih sama Tuhan setiap hari aja enggak. Memulai hari dengan bersyukur aja enggak. Terus kau berkata kau martir gitu? Berbeda dengan orang lain yang sesaudara Kristen, kita langsung bilang mereka musuh kita. Menganggap orang lain yang berbeda dengan kita itu orang yang sesat. Bilang orang Islam, orang Buddha, orang Hindu itu orang kafir. Saudara ngerti gak sih? Mereka yang Islam, mereka yang Buddha, mereka yang Hindu, bahkan mereka yang tidak percaya Tuhan sekalipun ateis, mereka itu adalah orang-orang yang menjadi manusia karena Tuhan izinkan. Baca Alkitab gak sih? Bahwa setiap manusia itu yang keturunannya Adam, semua keturunan Adam itu dihembuskan nafas hidup oleh Tuhan. Ada Tuhan dalam hati mereka. Tapi kok gak mau bersentuhan dengan mereka? Ketemu orang yang berhijab tuh, darah Yesus. Kita lindung. Kalau sama orang yang beda iman di bumi aja kau gak berani berinteraksi, gak berani berteman, terus kau mengatakan bahwa kau orang benar? Yesus itu bahkan, baca gak Yesus? Yesus itu orang Yahudi yang sama orang Samaria itu musuhan. Gak ada orang Yahudi yang dari Yerusalem mau ke Galilea, itu lewati daerah Samaria, selalu muter. Yesus dari Yerusalem mau ke Galilea, dia tarik garis lurus, nembus atau melewati daerah Samaria, musuh sejati orang Yahudi. Bukan cuma lewat, Yesus sengaja duduk di sumur Yakub. Baca nggak ceritanya? Sampai ada perempuan Samaria yang memang butuh air, yang akhirnya ketemu Yesus. Dan karena pertobatan perempuan Samaria ini, Yesus mengabarkan Injil beberapa waktu lamanya di kota-kota Samaria. Kau berkata kau muridnya Yesus. Orang Kristen kalau mau makan, sate kambing Haji Kodir, ini pasti binatang-binatang haram semuanya yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Come on, lo makan daging ayam lo beli di pasar, semuanya disembelih. Bismillahirrahmanirrahim. Emang hukumnya begitu kan? Kita ada hukum halal kan? Lu kira lu beli sapi, daging sapi di pasar-pasar itu disembelihnya nggak pakai syahadat Islam? Kalau nggak begitu, nggak ada stempel halal, nggak bisa diperjualbelikan. Orang Kristen sebentar dari Idul Adha nih, ya nanti saudara muslimmu karena masjidnya di depan rumahmu itu kasihan. Itu saudara kita tuh Kristen tuh setiap hari dengerin Allahu Akbar, Allahu Akbar, kasihan dia. Yuk kita sembelih, kita kasih daging kurban yuk. Terus kita bilang, enggak, kita orang Kristen, najis. Hah! Lu makan sapi, daging sapi setiap hari, daging ayam setiap hari. Itu juga disembeli ala mereka yang mempersembahkan kurban di ibadah Idul Adha mereka. Idul Adha tahun lalu, ingat gak Silvi? Kita ke rumah ibu saya. Ibu saya itu rumahnya persis di depan masjid. Ya. Dulu ketika kita baru nikah ya, Silvi tuh tanya Silvi. Itu kalau udah pas maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan zaman kita baru nikah kan internet belum ada kan. TV langsung dimatikan. Tanya tuh dia. Saya bilang, Yang, lu matiin TV. Percuma. Karena kita masih tinggal di rumah mertua, di rumah ibu saya. Itu sebentar lagi toaknya masjid. Lu matiin gimana? Saya bilang begitu. Ya udah terima aja.
Terus kemarin tahun lalu ada Idul Adha. Ibu saya dapat kambing. Kebetulan ibu saya nggak makan kambing. Dikasih ke saya. Saya bilang, Alhamdulillah. Saya suruh bawa pulang, dimasak. Pak Seno nggak takut. Lah, semua yang kau makan, minum, jika kau bawa dengan ucapan syukur kepada Tuhan, maka dikuduskan. Kecuali kau tahu ada restoran ya yang ketika mau menyajikan makanan itu daging-dagingnya, masakannya terus dikelilingi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus kayak itu tuh kayak pakai persembahan berhala gitu, caci. Nah, kita tahu kalau itu dipersembahkan kepada berhala benar-benar ekspresinya kelihatan, ya sudahlah cari rumah makan yang lain. Tapi kalau sekedar motong, warung haji, hajah, udah bodoh banget kalau iman Kristenmu tuh kayak gitu. Apalagi dulu waktu di gereja lama tuh. Kalau masuk ke restoran begitu langsung bawa minyak urapan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Udah bagus gak dibacok loh. Saudara dengar saya kan, setan tuh gak ada apa-apanya. Orang benar tuh punya kuasa. Kemanapun melangkah, setan itu akan lari daripada kita. Kalau kau punya kuasa. Jadi janganlah hidup kayak orang belum merdeka gitu dalam Tuhan. Nah saudara, coba kita buka Kisah 1 ayat 8 di waktu yang tersisa ini. Apa yang harus kita lakukan untuk bisa mengimplementasikan martir dan saksi Tuhan dalam hidup kita? Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Nah, kembali ada kata saksi, martus tadi. Martir tadi. Dan perhatikan baik-baik ayat ini. Kalau kamu akan menerima kuasa. Nah nih, kalau ngomongin kuasa orang Kristen apa? Coba deh, Pak Ben. Kalau orang Kristen ngomong kuasa apa? Kuasa apa? Ngusir setan, benar gak? Ngelakuin mujizat. Orang Kristen tuh masukin pemahaman kuasa tuh hal-hal kayak gitu. Gak salah. Tapi kalau kita ngomongin ayat ini, kuasa yang kau terima dari Roh Kudus yang turun atas kita, untuk apa? Kuasanya untuk apa? Supaya memampukan saudara jadi martirnya Tuhan. Jadi witnessnya Tuhan. Jadi saksinya Tuhan. Baca baik-baik. Jadi kalau ada orang Kristen, ada gereja Kristen menafsirkan kuasa itu hanya untuk mengusir setan, melakukan mujizat, ini gereja yang tidak punya pemahaman iman yang benar. Sebab kuasa dalam konteks ayat ini diberikan kepada kita oleh Roh Kudus agar memampukan Bapak, Ibu, dan saya menjadi saksinya Tuhan. Dari Yerusalem sampai akhirnya ke ujung dunia. Nah, bagaimana menjadi saksinya Tuhan itu? Coba dengan cepat kita buka. Kisah 2 ayat 32. Kita belajar dari contoh Alkitab. Dari tokoh yang namanya Rasul Petrus. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Itu kata Petrus di dalam khotbahnya di hari Pentakosta. Yesus yang kami beritakan itu, kamilah martusnya. Kamilah martirnya. Kamilah witnessnya. Aku ini adalah saksi. Petrus lantang ngomong begitu. Kisah 12 ayat 1-2. Sampai pada suatu masa. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah, ia menghadapkannya ke depan orang banyak, dan tentunya dalam konteksnya Yakobus, Petrus, niatnya Herodes akan dipenggal juga kepalanya, agar Herodes bisa menyenangkan hati orang Yahudi. Petrus di Kisah 2 di hari Pentakosta, aku adalah saksiku, saksinya Tuhan, aku ini martirnya Tuhan. Maka dia memberitakan firman. Sampai suatu masa, sahabat dekatnya. Kenapa saya bilang sahabat dekatnya? Karena kalau kita baca dalam kisah Injil, 3 murid selalu dibawa Yesus kemanapun saja dia pergi. Petrus, Yohanes, Yakobus. Kenapa begini? Karena memang awalnya mereka 3 serangkai. Yakobus dan Yohanes ini anak Zebedius. Pengusaha ikan, punya kapal banyak.
saya pernah menafsirkan bahwa Petrus ini adalah nelayan bayaran. Dia kerja sama bapaknya Yohanes dan Yakobus. Dia jadi nelayan bayarannya Zebedeus. Maka sejak kecil mereka ini berteman. Maka kemanapun Yesus pergi, ya karena Yesus tahu mereka ini berteman, mereka ini yang dibawa. Petrus itu punya hubungan relasi yang dekat, keintiman dengan Yohanes dan Yakobus. Yakobus, teman dekatnya, dipenggal. Ciut nggak dia? Kalau kau baca kisahnya, dia terus beritakan Injil sampai akhirnya dia ditangkap juga. Di penjara dia sudah berpikir, mati deh gue pasti. Tapi kita baca lengkap, Tuhan bebaskan dengan malaikat. Berhenti dia. Kita baca 1 Petrus 1 ayat 1. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapodokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Tiba-tiba kita baca di surat Petrus, dia memberikan salam dan menuliskan suratnya untuk jemaat-jemaat yang ada di Pontus, di Galatia, Kapodokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Yang notabene adalah wilayah Asia Kecil dan Eropa sekarang ini. Wilayah Turki, wilayah Yunani, dan Eropa pada umumnya. Petrus gak berhenti. Ketika di awal Pentakosta dia berkata, akulah martirnya Yesus. Aku siap mati bagi Tuhan. Dalam perjalanan dia melihat saudaranya Yakobus dipenggal. Dia tidak kendur, dia terus memberitakan Injil. Sampai akhirnya ditangkap. Dia berpikir dia mati. Tapi mujizat terjadi. Tuhan lepaskan dia dengan malaikat. Sehingga dia bebas. Berhenti mengajar? Berhenti menginjil? Enggak. Dia bakal terus melalang buana sampai jauh ke Eropa sana. Setiap dia ada di sebuah kota, dia menginjil. Kalau kita baca 1 Petrus 5 ayat 13. 1 Petrus 5:13. Salam kepada kamu sekalian dari kawanmu yang terpilih yang di Babylon dan juga dari Markus anakku. Surat Petrus ini ditulis oleh Petrus di Babylon. Babylon itu apa? Apakah Babel, Pak? Loh, bukan. Babylon adalah nama samaran untuk Roma. Maka kalau kita baca di kitab Wahyu, Yohanes berkata kejatuhan Babel, itu bukan Babel Nebukadnezar. Babel di zamannya Yohanes, di zamannya Petrus sudah runtuh. Babylon ini adalah gambaran dari Roma yang memang kata Petrus dan Yohanes itu memerintah layaknya Babel di zaman Perjanjian Lama. Makanya gereja Katolik berkata bahwa paus pertama adalah Petrus. Petrus dikenal dalam sejarah. Kalau di internet ada, cuma belum ada dalam bahasa Indonesia. Itu kitab apokrif, kitab yang tidak dipercayai kanon Alkitab, tapi juga dipahami sebagai sejarah kekristenan. Act of Peter, kisah tentang Rasul Petrus. Itu kurang lebih ditulis di abad kedua. Ya, diceritakan di situ ya, Petrus sampai di Roma di sekitar tahun 42 di zaman Kaisar Claudius dan akhirnya mati di sana tahun 67 di zaman Nero. Di kitab apokrif Act of Peter itu digambarkan bahwa Petrus akhirnya menjadi paus pertama di Roma. Ketika Nero berkuasa, tadi persekusi terhadap orang Kristen mulai terjadi oleh Nero. Kita tahu kota Roma sengaja dibakar oleh Nero dan yang dipersalahkan orang Kristen. Rasul Petrus sebagai paus, sebagai pemimpin gereja, itu diminta jemaatnya. Rasul, kamu melarikan diri. Sebab kita pasti akan ditangkap. Sudah banyak saudara kita mati, dipenggal kepalanya, disalib, dibakar oleh Kaisar Nero. Rasul harus melarikan diri agar kekristenan terus berkembang. Maka Petrus dikeluarkan secara sembunyi dari kota Roma. Di kisah Act of Peter, Petrus berjalan meninggalkan Roma. Di tengah jalan, dia bertemu dengan Yesus. Dan dia bertanya kepada Yesus kalimatnya, Tuhan, mau kemana engkau? Yang dalam bahasa Latinnya, Quo vadis Domine. Dan apa kata Yesus kepada Petrus? Aku mau disalib kedua kali. Ketika Petrus mendengar Yesus tujuannya mau disalib kedua kali, Petrus tersadar apa yang dikerjakannya, meninggalkan Roma, kabur, melarikan diri, salah. Dia balik badan, dia kembali ke Roma, dan dia melayani terus di Roma sampai akhirnya dia ditangkap. Slide berikutnya. Dan akhirnya ditangkap, diadili, dihukum mati. Hukuman mati yang dipilih Petrus adalah disalib. Tapi ketika mau disalib, Petrus bilang, aku gak mau disalib seperti Tuhanku disalib. Aku gak layak disamakan penghukumannya sama seperti Tuhanku. Aku disalib terbalik saja. Petrus benar-benar membuktikan bahwa ia adalah saksi Tuhan Yesus. Bahkan siap mati untuk Tuhan.
disalib terbalik. Lebih menyedihkan, lebih menderita daripada Yesusnya. Itu martir. Itu saksi, bukan cuma omong. Saya sekarang berkata, saya saksinya Tuhan, saya martirnya Tuhan. Tapi belum teruji. Saya baru beriman. Sebab entah kapan, andai kata saya ditangkap oleh pemerintah rejim yang zolim. Ketika ada pedang, ada pistol di kepala saya. Sangkal Yesus atau mati. Bisa saja karena saya mengasihi istri saya, mengasihi anak-anak saya. Saya berpikir, aku berhikmat aja deh. Aku sangkal Yesus. Maka saya hari ini mengatakan saya saksi Tuhan dan martir adalah omong doang. Wahyu 2 ayat 13. Wahyu 2 ayat 13. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana di tempat tahta iblis. Dan engkau berpegang pada namaku dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku. Juga tidak pada zaman Antipas, saksiku yang setia kepadaku. Yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. Berapa banyak orang tahu siapa Antipas? Antipas ini adalah bishop atau uskup dari kota Pergamus. Kota Pergamus kalau kita belajar, itu wilayahnya sekarang ada di Turki, yang namanya kota Bernama sekarang ini. Bergama hari ini. Kalau kau sudah pernah ke Turki, ada kota Bergama, itu kota Pergamus kuno zaman dulu. Di kota Pergamus ini, saudara, itu ada altar agung Pergamus. Yakni mesbah besar untuk orang-orang mempersembahkan binatang korban kepada Zeus, dewi atau dewa tertinggi Yunani. Makanya itu yang disebut oleh Yohanes sebagai tempat di mana tahta iblis berada. Pergamus pergumulannya bukan cuma menginjil, tapi melayani orang-orang yang menyembah Zeus. Maka dalam kisah apokripa lagi, Antipas ini kemudian memberitakan Injil dan mengusir setan-setan, roh-roh jahat. Dan akhirnya orang-orang yang percaya kepada Zeus menangkap si Antipas ini. Dia akhirnya dihukum mati. Hukuman matinya mengerikan. Jadi ada altar berbentuk lembu tembaga. Kemudian Antipas ini dimasukkan ke dalam lembu tembaga itu dan dibakar. Munculkan besar gambarnya. Kurang lebih begini. Bayangkan, saudara. Dibakar hidup-hidup dengan cara kurang lebih dimasukkan ke dalam lembu tembaga yang menjadi mesbah penyembahan pada Baal zaman itu. Petrus dan Antipas contoh martir sejati. Mereka bersaksi tentang Yesus yang mereka kenal secara pribadi dan bahkan rela mati untuk Yesus. Slide berikutnya. Kembali kita ke dalam Kisah 1 ayat 8. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Perhatikan baik-baik. Kalau Roh Kudus turun atasmu. Orang Kristen tuh banyak memahami, terutama kalangan Pentakosta. Pokoknya ciri khas orang yang sudah menerima Roh Kudus itu berbahasa roh. Come on, itu cuma tanda awal saja. Kalau kau sudah bisa berbahasa roh, itu keren. Berarti Roh Kudus sudah turun atasmu. Tapi jangan terlalu dibanggakan. Sebab Roh Kudus yang sudah turun atas kita dengan tanda awal kita bisa berbahasa roh itu mestinya memanifestasikan kita menjadi orang-orang yang punya kuasa. Jadi hari ini kalau yang merasa di sini sudah punya Roh Kudus, punya kuasa enggak? Oh, saya sudah mengusir setan, Pak. Saya sudah melakukan mujizat, Pak. Ya, itu hanya sebagian kecil dari kuasa. Sebab dalam konteks Kisah 1 ayat 8, kuasa itu diberikan kepada kita oleh Roh Kudus untuk memampukan kita menjadi saksinya Tuhan. Jadi martirnya Tuhan. Sudahkah hari ini, kau kemanapun, dimanapun, ada kesempatan dimanapun, kapanpun, kau bercerita soal Yesus? Dan siapkah kau mati untuk Yesus karena imanmu? Slide terakhir. Jika sudah, maka jadi saksi dan martir Tuhan itu yang pertama ciri khasnya, menurut saya, tidak nanggung Kristennya. Nggak ngerasa pernah cukup. Haus terus. Haus terus tuh jangan artikan ke gereja terus ya. Sebab orang yang ke gereja terus tuh bisa jadi pengangguran.
juga dulu gitu. Waktu belum ada kerjaan, di gereja mulu hidup gue. Ya, karena emang gak ada kerjaan lain. Jadi bukan berarti orang yang hidupnya di gereja terus itu adalah orang yang Kristennya radikal. Gak punya kerjaan aja. Tapi intinya sudah jadi Kristen gak nanggung. Gak nanggung tuh maksudnya apa? Ya gak setengah-setengah. Yang kedua, tidak berhitung-hitung perhitungan dengan Tuhan. Aku sudah doa Tuhan tadi. 1 menit aja boleh dong. Aku sudah baca Alkitab Tuhan. 1 kata aja boleh dong. Aku sudah memberikan persembahan Tuhan. Nanti balaskan berkali lipat ganda ya. Tuhan, aku sudah berikan persepuluhan ya. Tuhan, kata Tuhan kan kalau sudah memberikan persepuluhan, belalang pelahap, belalang peloncat, belalang tempur, dialogkan. Ini orang yang masih nanggung dan juga masih hitung-hitungan sama Tuhan. Saya bilang, kalau nggak nanggung dan nggak hitung-hitungan ya, berikan aja yang terbaik untuk Tuhan. Sukarela. Kalau konteksnya ngomongin memberikan persembahan, seperti tadi saya ketika awal mengajak saudara untuk memberikan persembahan, sukarela. Beri yang terbaik. Dan gak ada hitung-hitungan. Aduh, jangan jadi orang Kristen kalau memberikan persembahan tuh, terus mengklaim janji Tuhan, balaskan 100 kali ganda. Aduh, lu udah diselamatin dari kutuk dosa, diselamatkan dari lautan api kekal, lu masih hitung-hitungan sama Tuhan begitu. Baru ngasih 100.000, baru ngasih 100 juta, 10 juta, 1 miliar, 1 triliun sekalipun, di mata Tuhan tuh kecil. Neraka mestinya lu. Yang ketiga tadi apa? Gedein, saya gak kebaca. Yang ketiga, kalau udah jadi saksi dan martir Tuhan apa? Lakukan apapun yang terbaik seperti untuk Tuhan. Melayani Tuhan tuh dalam banyak hal, bukan cuma di gereja doang. Lo jadi pengajar, lo jadi pegawai, maafkan saya, lo jadi buruh di lapangan, jadi kuli bangunan, jadi pembantu rumah tangga, ART, jadi suster, jadi dokter, jadi insinyur, whatever, sebutin semua pekerjaan-pekerjaan yang ada di dunia ini, lakukanlah seperti untuk Tuhan. Kenapa? Karena kau tahu, kau dipanggil menjadi manusia untuk melakukan hal itu. Maka lakukanlah, kata Paulus, seperti untuk Tuhan. Saya dipanggil Tuhan jadi pendeta, jadi pengkhotbah, jadi pengajar. Saya lakukan apapun seperti untuk Tuhan. Saya menggali Alkitab, karena panggilan saya yang jadi pengajar. Maka tiap hari saya gali Alkitab, makanya kau perhatikan, gak pernah khotbah saya berulang. 9 tahun lebih saya jadi gembala, hampir 10 tahun. Hampir 20 tahun saya jadi pendeta. Tidak pernah sekalipun saya ngulang khotbah yang dulu pernah saya khotbahkan. Saya punya buku-buku catatan khotbah saya. Tapi gak pernah saya ulang khotbah saya. Batuk. Ini begonya saya nih. Udah pakai mic masih teriak-teriak juga. Mestinya kan gak perlu teriak-teriak ya. Wong deso, wong deso. Ini bukan iklan, tapi saya minum Cleo. Apa pekerjaan? Pak Robi, kerjaan lo apa? Pak Les, kerjaan lo apa? Jangan lo pikir Pak Les, lo bukan pelayan Tuhan. Ben, kerjaan lo apa? Sorry Ben, bukan berarti warung lo punya warung kecil. Itu bukan melayani Tuhan. Mos, ngajar musik, bukan berarti itu bukan melayani Tuhan. Maka lakukan segala apapun itu seperti untuk Tuhan. Kalau saya nggak punya prinsip ini, 20 tahun loh saya jadi pendeta di gereja lama. Setiap minggu saya 8 kali khotbah loh. Itu untuk diulang-ulang. Lu pasti gak paham. Pasti mikirnya, pasti khotbahnya selalu baru. Karena saya ngulang, tapi saya ngomong nih, Tuhan saksinya. Tidak pernah sekalipun saya bikin khotbah hari Minggu, ngulang khotbah yang sebelumnya. Kenapa? Karena saya mau melakukan seperti untuk Tuhan. Gak pernah saya khotbah cap cip cup kembang kuncup. Galatia 5 ayat 1. Gak pernah. Untuk khotbah ini saya bergumul, Tuhan apa yang harus gue khotbahin. Ketika saya dapat ini jadi martir. Tuhan, ini khotbah yang aneh nih jadi martir. Masa ngajakin orang mati? Tapi ketika saya dalami, oh ini penting. Saya siapin khotbah.
Yuk, hari ini yuk. Tuhan ingin kita martir. Dan kau harus jadi martir kalau kau merasa ada Roh Kudus dalam hidupmu. Sebab Roh Kudus diberikan supaya kau punya kuasa dan jadi martir. Tundukkan kepala kita, doa.